Peringatan, video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan hiraukan muka bantalku karena aku baru bangun tidur langsung konten. Hari ini kita mau bahas gimana cara menyelamatkan diri dari predator. Jangan pernah mikir kalau kamu gak akan ketemu. Aku juga berharapnya gitu ya. Tapi sebelumnya tuh aku udah pernah bikin konten beberapa minggu lalu gitu ya. Kayak predator zaman sekarang itu kayak gimana. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian harus nonton itu. Jadi pause video ini, kalian tonton video itu dulu, baru balik ke sini lagi. Kalian mungkin mikir, nggak mungkin lah mbak, aku udah umur segini mbak, masa iyo sih akan ketemu seorang predator, seenggak predator gatel ini mbak. Kayak nggak mungkin. Aku juga berharapnya gitu teman-teman. Tapi kalian harus punya antisipasi. Kalian bisa kasih edukasi ini untuk temenmu, saudaramu, ponakanmu, adekmu, tetanggamu, semua orang yang kamu kenal. Walaupun ini memang bukan buat kamu, tapi kamu bisa jadi perantaranya. Tapi percayalah, rata-rata kasus pelecehan itu jarang banget dari orang jauh. Rata-rata orang yang deket sama kita, bukan hanya keluarga, tapi orang yang bisa kita lihat tiap hari, orang yang sering ketemu kita, orang yang tahu rutinitas kita, orang yang tahu titik lemahnya kita, kapan kita sendirian, kapan kita lagi down, dan sebagainya. Intinya dekat sama kita. Dan kalau kamu pernah ngalamin pelecehan, yang bikin nyesek itu bukan cuman kejadiannya. Kejadiannya iya nyesek, tapi yang bikin nyesek adalah ketika kamu nge-freeze pas kejadian. Kenapa kok aku nggak bisa ngelawan? Kenapa aku cuma bisa diem, nggak bisa gerak? Nangis pun nggak bisa, teriak pun nggak bisa, minta tolong pun nggak bisa, dan aku cuma diem. Kenapa? Itu namanya frozen response. Ya, nge-freeze diem doang. Kayak kucing kalau kaget kan cuma diem doang, bulunya berdiri. Mirip itu. Itu bukan salahmu, itu adalah respon alami. Karena respon orang yang kena pelecehan itu macam-macam. Salah satunya adalah nge-freeze ini tadi. Tapi aku mau bilang, setelah kalian nonton video ini, mungkin kedepannya kalian bisa lebih berhati-hati, lebih was-was, lebih aware sama orang, nggak gampang percaya sama orang, nggak gampang oversharing juga. Dan kalau amit-amitnya kamu kena pelecehan, kamu bisa ngelawan. Tips yang pertama adalah latih otak, bukan cuman latih otot. Latih otot, bagus. Bela diri, bagus. Latihan kardio bagus, biar lemaknya nggak terlalu berlebih dan otot kita terlatih, itu bagus buat masa tua kita. Tapi otak kita juga perlu dilatih. Kebanyakan orang mikir kan harus bela diri, harus ikut apa, terus gimana caranya kalau kita misal ditodong pisau, itu kan banyak ya pelatihan-pelatihannya. Padahal yang paling penting adalah otakmu dulu diasah, awareness kamu, kesadaran kamu. Aware tentang sekitar. Usahakan ketika kamu datang ke tempat baru, ke ruangan baru, masuk ke tempat yang asing, kamu harus jadi scanner. Matamu tuh harus lihat ke sekeliling dulu. Semua panca indera yang ada di tubuhmu aktifin dulu saat itu. Yang harus kalian tahu adalah di mana pintu keluar dan ada berapa pintu keluar. Ada berapa orang yang ada di sini. Ada benda apa aja yang aku bisa gunakan untuk pembelaan diri. Kursi, meja, ini. Scanning dulu. Kalau kejadiannya di situ berarti aku bisa lari ke sini terus aku ngambilin scanning dulu. Walaupun kalian ke tempat itu untuk rekreasi, kalian ke tempat itu untuk kerja, kalian ke tempat itu untuk apapun, tapi kalian harus punya informasi ini dulu. Predator itu nyari korban yang lemah. Predator nggak mungkin nyari korban yang vokal, kendel, nggak mungkin, karena predator itu pengecut. Predator pasti nyari yang dikucilkan, nggak punya siapa-siapa, jalannya nunduk, lemah, sibuk main HP, nggak sadar sekitar, sendirian. Jadi mulai sekarang jalan dengan dagu tegak, aware sekitar, tegas, munculin aura itu. Ini bukan menjadi sok kuat dan membohongi publik, enggak. Tapi ini adalah ngasih sinyal ke sekitar, ke orang yang lihat kamu, siapapun itu, entah itu predator atau enggak. Aku nggak gampang disentuh. Jadi kita ngasih shock terapi dulu ke predator yang ada. Tapi kan emang iya ada predator di sekitar kita, nggak ada yang tahu. Jadi kita harus kasih shock terapi dulu. First impressionnya ke kamu harus kuat dulu. Jadi kalau amit-amit ada predator di daerah situ, ngelihat kamu kayak, oke, ini bukan targetku. Kalau kamu gandeng seseorang yang kelihatannya lemah, oke, nggak bisa nih, soalnya sebelahnya ada ini. Tips yang kedua adalah kamu punya alat dan insting petarung. Ini emang agak susah. Insting petarungnya memang perlu diasah terus, tapi alat kamu bisa punya. Alatnya tuh nggak perlu mahal ya, tapi minimal kayak semprotan merica. Kalau kamu nggak punya semprotan merica, menurutku hand sanitizer yang cair, bukan yang gel ya, yang cair, itu bisa kok. Dan aku pernah mempraktekannya, masuk mata itu cukup sakit, nggak bisa melek. Memberikan waktu sekian detik lah untuk kamu kabur. Bahkan sekarang kalau aku lihat di e-commerce itu udah mulai ada kayak alat-alat pertahanan diri gitu ya, kayak sunduk rambut tapi tajam, terus
bentuknya gantungan kunci tapi ternyata pas ditarik itu bisa bunyi alarm, atau pas ditarik ternyata isinya pisau kecil. Udah ada di e-commerce dan harganya menurutku ya oke lah, 100 ribuan itu udah dapat macam-macam. Aku udah ada linknya, jadi monggo diklik dan dibeli karena warnanya juga udah lucu-lucu. Ini bukan promosi tapi ini bisa kalian gunakan. Bayangin aja tusuk rambut, ini kan udah gampang banget dan bisa kamu pakai gitu ya. Walaupun mbak tapi rambutku pendek, oke lah bisa kamu simpen jadiin gantungan kunci, jadiin gantungan di HP, taruh di tempat yang kamu bisa ambil dengan cepat. Jangan lupa setelah kamu beli, latih juga penggunaannya. Jadi kamu daripada suwung di rumah cuman scroll-scroll sosmed, latihan pakai itu. Nggak apa-apa dikira orang gila, nggak masalah. Kalau perlindungan diri ini nggak bisa ngelindungin kamu, paling nggak bisa ngelindungin orang yang kamu sayang, orang yang kamu kenal, atau sesama perempuan. Tapi nggak menutup kemungkinan korban pelecehan juga laki-laki. Terus kamu harus ingat area lemah manusia. Mata, hidung, colok matanya, sogok irungnya. Kalau hidung ditonjok itu rawan banget mimisan, pasti. Tenggorokan, sini nih, lak-lakan, selangkangan. Ulu hati agak susah ngincernya, karena ada orang dengan torso panjang, ya susah lah ngira-ngiranya kamu kalau bukan petarung gitu ya, bukan ikut bela diri, susah. Kalau udah ikut bela diri, tahulah ini titik lemahnya pasti diajarin. Tapi kalau kamu nggak ikut bela diri, serang matanya, sogok irungnya, lak-lakannya, kepala ya sama. Kalau kamu mau nampar itu jangan plak gini. Gimana aku jelasinnya? Kalau gini itu cuman memberikan kesan pedes, tapi pakai bagian inimu tuh kan sakit ya. Anggaplah ini adalah pipi. Kamu kalau nampar itu jangan cuman plak gitu doang. Plak tuh kenanya gini, tapi kenain gini. Ini kan ada tulang rahang nih, tulang rahangnya dia nih, tulang ininya dia, kenain di inimu. Jadi nampar tuh nggak slap gini, tapi kayak kamu lagi matain balok gitu loh. Gitu. Terus praktekin dengan alat-alat itu, alat-alat yang ada di rumah juga nggak apa-apa, atau kamu beli yang di lingku itu juga nggak apa-apa. Serang dengan cepat dan sakit, lalu kabur. Tujuannya bukan melumpuhkan dia, enggak. Membelikan waktu. Jadi kamu ngasih waktu untuk kamu lari kabur gitu loh, dan nyari pertolongan. Atau kalau misalnya kamu nggak bisa kabur dari tempat itu, ya kamu nyari benda yang bisa melumpuhkan dia gitu. Karena apa? Karena kadang yang nyelamatin hidup kamu itu bukan cuma teknik bela diri, tapi kemauan untuk hidup. Aku pernah baca cerita kayak ada cewek masih kecil gitu ya, bisa nyelamatin diri hanya karena kompas, jarum kompas yang kecil itu. Dia ada di tempat sepi, dia mau dilecehin apa mau diculik gitu, terus dia tusuk pakai jarum kompasnya dia, ditusuk lehernya, habis itu dia kabur. Jadi itu kan nggak mungkin bikin orang mati ya nggak tahu ya kalau fatal apa gimana, dia kan asal nusuk gitu. Tapi itu karena sakit, jadi memberikan waktu untuk dia lari. Itu yang harus kamu lakuin. Strategi yang kelima, percayalah nalurimu. Jadi awareness yang aku maksud adalah kita kan kadang ada perasaan dimana kok aku nggak nyaman ya di sini, kayaknya ini tempat gini deh. Percayailah nalurimu. Ketika kamu udah punya naluri seperti itu, kamu harus udah nyari tahu di mana pintu keluarnya, ada berapa pintu keluarnya, ada benda apa aja yang bisa aku manfaatkan, orangnya siapa aja, aku harus telepon siapa, siapin HP ku untuk apa. Kedua, jangan sok kuat. Ingat, apalagi kalau cewek, tenaga kita tuh nggak sebanding. Aku pernah lihat, kamu tau nggak sih alat buat mendeteksi cengkeraman? Walaupun ceweknya binaragawan, tapi average-nya itu cewek itu kayak kekuatannya kayak nggak nyampe 100. Rata-rata ya, ada beberapa cewek, dan cowok itu udah di atas 100 semua. Kita harus aware tentang itu juga. Jadi nggak usah sok kuat, kabur, lari. Kamu harus punya soft skill juga. Gunain logikamu dan tipu dayamu. Kalau kamu lagi dipepet, pura-pura lah lemah, biar lawanmu itu kayak terlena gitu. Oh, kalem bocah, nggak mungkin ngelawan. Makin dipepet, tapi kamu mempersiapkan untuk entah ngambil alat, entah apa, langsung tusuk dengan sakit, lalu apa? Kabur. Selain soft skill, kamu juga harus punya hard skill. Kamu juga yuk dari sekarang, daripada kita rebahan nontonin yang nggak mutu dan memberikan panggung ke orang-orang yang nggak seharusnya dapat panggung. Ayo kita latihan bela diri. Nggak harus bela diri deh, latih pukulan aja. Setelah kamu punya soft skill tipu daya dan kamu berhasil kabur, tapi amit-amitnya nggak bisa kabur, kamu gunakan ketika kamu ketangkap 5-10 detik awal itu adalah penentu kehidupanmu. Pukul dia dengan keras di tempat-tempat yang fatal. Tujuannya cuma satu, kabur. Kamu bukan Iko Uwais yang bisa tarung. Kamu bukan siapa tuh preman Jakarta mas namanya? Hercules. Yang punya banyak koloni yang bisa nemenin kamu, nolongin kamu. Enggak, ayo kabur. Niatku ngajarin ini bukan buat bertarung, buat kabur. Lapor polisi,
lapor polisi. Ini aku sebutin kasus paling sering terjadi gitu ya. Banyak yang keangkat berita juga kan. Kalau pelecehan yang terjadi di entah itu ojek online, taksi, dan lain sebagainya. Pertama, ketika kamu sendirian masuk ke mobil, guys, kalian harus gunakan aplikasi-aplikasi yang emang aman. Ada aplikasi yang, ini review dari drivernya sendiri sih. Ada aplikasi gitu ya, ojek online, dimana begitu dapat orderan, karena harganya murah banget, dapat orderan, begitu sampai terus di cancel sama drivernya, dan itu emang nggak bisa dilacak si drivernya ini. Jadi ya udahlah, karena kita mungkin ngejar murah, pokoknya kalau kamu masuk mobil, kalau motor kayak yang penting rutenya sesuai sama maps, nggak apa-apa. Kalau motor lebih gampang, kalau mobil itu kan lebih susah. Takutnya begitu kamu masuk ternyata bagasinya udah ada orang gitu kan. Pertama yang harus kamu pastiin adalah di pintu mobil itu ada child lock. Jadi kalau punya anak bayi, cuman bisa dibuka dari luar, nggak bisa dibuka dari dalam. Jadi pastiin itu off. Jadi kamu bisa buka itu dari dalam. Begitu masuk jebret, buka lagi. Oh bisa nih dibuka dari dalam. Dua-duanya ya. Terus jangan lupa langsung share lock ke entah temenmu, entah siapa, orang yang kamu janjian, atau orang tua, pokoknya share lock posisimu, live location yang paling lama. Atau kamu punya aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa ngelacak kamu. Jangan lupa kasih juga indikasi bahwa begitu kamu masuk, ini aku udah OTW tak share lock ya, pastiin drivernya dengar. Selain kamu mastiin buat drivernya dengar kamu nge-share live locationnya, pastiin juga drivernya dengar kalau kamu nge-share aku naik driver ini tak kirim ya kontak drivernya, tak kirim ya profile drivernya. Bukan untuk menyudutkan drivernya, tapi kita antisipasi aja. Apalagi kalau kamu pulang malam sendirian atau lokasi rumahmu melewati daerah yang sepi. Terus kalau kalian ngerasa, ini kok dia kayaknya agak mencurigakan ya setelah aku ngasih tahu kalau aku diawasin, kamu ngasih share lockmu kan berarti kamu diawasin. Dia kelakuannya makin aneh, makin menggoda dan apa segala macam. Kalau situasinya makin parah, gunain alat yang kamu punya, kabur. Intinya adalah kabur. Entah lompat dari mobil kek, entah telepon siapapun, chat siapapun, live mungkin. Terus, itu kan pelecehan yang sering terjadi. Kalau pelecehannya adanya secara online, jangan ngeremehin ini ya, predator zaman sekarang. Kalau kalian udah lihat videoku yang sebelumnya, membahas predator tahun 2025, kalian pasti tahu pelecehan bisa terjadi dimanapun termasuk online. Termasuk sosial media, entah itu dari DM, entah itu waktu kalian live, atau video call, karena pelecehan nggak cuman sama orang asing tapi orang terdekat. Kalian harus ingat ini, kamu nggak diwajibkan untuk membalas semua DM yang kamu terima. Zaman sekarang itu ada fitur blokir, mute, report, itu dipakai. Jangan caper semua orang buat balesin DM-nya, nggak usah, nggak perlu. Jangan membuka pintu neraka. Terserah mereka mau bilang baperan, sensitif banget, ngenetok di blok, ngenetok ngamuk. Karpe, mereka nggak bantuin kamu kalau kamu lagi susah. Nggak usah didengerin, nggak apa-apa. Dan jangan pernah kirim foto, video pribadi ke siapapun. Bahkan kalau misalnya ada, entah kamu kerja sama siapa, terus orang minta foto KTP, foto apa, segala macam, itu kan data pribadi ya. Kasih marks. Ini digunakan oleh kerja sama ini pada tanggal sekian. Kasih itu, biar nggak bisa dipakai untuk sembarangan. Ingat ya teman-teman, terlebih wanita, nggak menutup laki-laki juga. Dunia ini keras, bos. Kadang sistem itu emang nggak adil. Dan kadang banyak predator berkedok teman baik, teman dekat, atau mungkin pacar. Tapi aku percaya kita perempuan, kalau kita tahu caranya, kita bisa kuat. Kekuatan sejati itu bukan cuma otot, tapi pikiran yang sadar dan hati yang tenang. Dan moral yang nggak bisa dibeli. Latih tubuhmu, latih pikiranmu. Dan percayalah kalau kamu latih itu semua, kamu nggak akan jadi korban selanjutnya. Kuncinya kamu tetap bergerak walau kamu takut. Ingat kata-kataku tadi, yang menyelamatkan kamu bukanlah keahlianmu, bukan hanya keahlianmu, tapi instingmu untuk tetap bertahan hidup. Mulai sekarang ubah cara jalan, ubah cara lihat. Beli semprotan merica, Mbak, tapi kemahalan. Beli hand sanitizer cair, latih itu di rumah. Dan yang paling penting, latih mental. Kita hidup di dunia yang nggak selalu aman. Tapi kamu bisa jadi orang yang bikin predator itu mundur. Ingat, kamu bisa bikin predator itu mundur. Bayangin kalau yang nonton video ini cukup 1000 orang aja. Dan ngelakuin itu di rumah. Predator itu akan hilang dari daerah-daerah di sekitarmu. Ingat, kamu itu berharga, kamu patut dilindungi, dan kamu punya hak buat ngelawan. Stay safe teman-teman, jangan pernah takut buat ngelawan, jangan pernah takut untuk bersuara, karena sekali aja kamu sadar kekuatanmu, nggak akan ada yang bisa ngeremehin kamu lagi. See you in the next video, bye!